Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang manajemen modal kerja. Di dalam manajemen modal kerja sendiri ada 7 pembahasan. Yang pertama adalah pengertian modal kerja, yang kedua adalah konsep modal kerja, kemudian yang ketiga adalah jenis-jenis modal kerja, yang keempat sumber modal, yang kelima perputaran modal kerja, dan yang keenam penentuan besarnya keputusan modal kerja, kemudian yang terakhir penggunaan modal kerja. Ini kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian modal kerja. Modal kerja didefinisikan sebagai modal yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan sehari-hari, terutama yang memiliki jangka waktu yang pendek. Dengan kata lain, modal kerja merupakan investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek, seperti kas, bank, surat berharga, piutang, persediaan, dan aktiva lancar lainnya. Sedangkan manajemen modal kerja merupakan suatu pengolahan investasi perusahaan dalam jangka pendek, yang berarti bagaimana mengelola investasi dalam aktivitas lancar perusahaan. Kemudian yang kedua adalah konsep modal kerja. Konsep modal kerja itu sendiri ada 3 konsep, yaitu konsep kuantitatif. Konsep kuantitatif berdasarkan konsep ini, modal kerja yaitu jumlah aktiva lancar atau yang sering disebut sebagai gross working capital atau modal kerja kotor. Kemudian yang kedua, konsep kualitatif. Dalam konsep kualitatif ini, modal kerja yaitu kelebihan atau selisih jumlah aktiva lancar terhadap kewajiban lancar. Kemudian yang ketiga adalah konsep fungsional. Konsep fungsional menanamkan fungsi pada dana perusahaan untuk meraih laba atau pendapatan usaha pokok perusahaan. Kemudian pembahasan yang ketiga akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis modal kerja. Menurut W.B. Taylor de Bambang Rianto, modal kerja digolongkan dalam beberapa jenis, yaitu yang pertama modal kerja permanen, yang kedua modal kerja variabel. Modal kerja permanen adalah modal kerja yang ada pada perusahaan untuk dapat menjalankan fungsinya. Modal kerja ini terdiri dari yang pertama, modal kerja primer, yang kedua, modal kerja normal, dan selanjutnya modal kerja variabel. Modal kerja variabel yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan. Modal kerja ini terdiri dari yang pertama modal kerja musiman, yang kedua modal kerja siklis, yang ketiga modal kerja darurat. Sumber modal kerja. Secara khusus, sumber modal kerja dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, pembiayaan permanen dan pembiayaan lancar. Sumber modal kerja untuk pembiayaan lancar digunakan untuk membiayai modal kerja variabel yang biasanya terdiri dari 2 sumber. Yang pertama, modal dari sumber internal terdiri dari penyusunan, kewajiban yang belum jatuh tempo, cadangan, dan laba. Yang kedua, modal sumber eksternal yang terdiri dari kredit dan pinjaman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu perputaran modal kerja. Menurut Kasmir, perputaran modal kerja merupakan salah satu rasio untuk mengukur atau menilai keefektifan modal kerja perusahaan selama periode tertentu. Artinya, seberapa banyak modal kerja berputar selama satu periode atau dalam satu periode. Makin pendek periode tersebut berarti makin cepat perputarannya atau makin tinggi tingkat perputarannya. Berikut rumus-rumus untuk menghitung rasio perputaran modal kerja. Yang pertama yaitu jika nilai penjualan naik, maka rasio tersebut akan tinggi. Begitu pula jika modal kerja turun. Yang kedua yaitu sebaliknya. Jika penjualan turun, maka rasio tersebut juga akan rendah, apalagi jika modal kerja naik. Contohnya seperti jumlah penjualan neto suatu perusahaan 8 miliar. Aset lancar yang dimiliki hanya 2,4 miliar, sedangkan utang lancar yang dimiliki hanya sekitar 1 miliar.
Maka perputaran modal kerja adalah PCTR penjualan dari aset lancar ke utang lancar 8 miliar dari 2,4 miliar sampai 1 miliar 5,17 kali harus disebut menandakan bahwa dana yang tertanam dalam modal kerja berputar rata-rata 5,17 kali dalam 1 tahun. Tentunya akan diteruskan oleh teman saya. Terima kasih. Kemudian yang keenam adalah penentuan besarnya kebutuhan modal kerja. Penentuan besarnya kebutuhan modal kerja terdiri dari 7 hal, yaitu yang pertama besar kecilnya skala usaha perusahaan, yang kedua aktivitas perusahaan, yang ketiga volume penjualan, yang keempat perkembangan teknologi, yang kelima sikap perusahaan terhadap likuiditas dan profitabilitas, yang keenam periode perputaran atau periode terlihatnya pekerjaan, yang ketujuh pengeluaran kas rata-rata setiap hari. Pembahasan yang ketujuh yakni ada penggunaan modal kerja menurut Kazmir. Penggunaan modal kerja menurut Kazmir biasa dilakukan perusahaan untuk di sini ada 5 penggunaan modal kerja yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama yakni pengeluaran untuk gaji, upah dan biaya operasi perusahaan lainnya. Maksudnya dari pengeluaran untuk gaji, upah, dan biaya operasi perusahaan lainnya adalah perusahaan mengeluarkan sejumlah uang untuk membayar gaji, upah, dan biaya operasi perusahaan lainnya yang digunakan untuk menunjang penjualan perusahaan tersebut. Yang kedua yakni ada pengeluaran untuk membeli bahan baku atau barang dagangan. Maksudnya pengeluaran untuk membeli bahan baku atau barang dagangan adalah pada sejumlah bahan baku yang dibeli yang akan digunakan untuk proses produksi dan pembelian barang dagangan untuk dijual kembali oleh perusahaan tersebut. Yang ketiga yakni menutup kerugian akibat penjualan surat berharga. Maksudnya menutup kerugian akibat penjualan surat berharga adalah pada saat perusahaan menjual surat-surat berharga namun mengalami kerugian, hal ini akan mengurangi modal kerja dan segera ditutupi dengan penjualan surat berharga tersebut. Yang keempat yakni ada pembentukan dana. Pembentukan dana merupakan pemisahan aktiva lancar untuk tujuan tertentu dalam jangka panjang, misalnya pembentukan dana pensiun, dana ekspansi, atau dana pelunasan obligasi. Pembentukan dana ini akan mengubah bentuk aktiva dari aktiva lancar menjadi aktiva tetap. Yang kelima, yang terakhir yakni ada pembelian aktiva tetap berupa tanah, bisa bangunan, bisa kendaraan, dan juga mesin. Pembelian aktiva tetap atau investasi jangka panjang seperti pembelian tanah, bangunan, kendaraan, dan ataupun mesin. Pembelian ini akan mengakibatkan berkurangnya aktiva lancar dan timbulnya hutang lancar. Demikianlah presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum